Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara, kalau kita ingat mengenai peristiwa Lot, bagaimana saudara dia berlama-lama dan tidak segera menuruti apa yang utusan Bapa atau Yahweh perintahkan untuk segera keluar dari wilayah yang dimana tempat itu akan ditunggang balikan oleh Tuhan, sebab kejahatannya sudah sampai ke langit. Itu sangat mengerikan, karena Lot mengulur-ngulur waktu, menunda saudara. Sehingga dia tanpa sadar, akibat dari mengulur-ngulur waktu tersebut, membuat istrinya sendiri pun menjadi tiang garam. Walaupun sudah dipaksa dengan tangan Tuhan yang kuat, Lot sendiri pun mengulur-ngulur waktu. Sehingga pada akhirnya saudaraku, karena kebiasaan berlambat-lambat, mengulur-ngulur waktu, istrinya dikejar oleh api belerang. Menoleh ke belakang saudaraku. Akibatnya dia harus mati. Ini menjadi sebuah peringatan dan pesan Tuhan bagi kita, di mana kita harus belajar dari peristiwa ini. Maka itu tertulis dalam Lukas pasal 17 ya. Kalau saya tidak salah Lukas pasal 17 ayat 32 atau 52. Ingatlah akan istri Lot. Nah itu Lukas 17:32. Ingatlah akan istri Lot. Jangan kita abaikan akan hal ini saudara. Kebiasaan orang, khususnya orang Kristen, yang mengulur-ngulur waktu, bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, sampai pada akhirnya mereka terikat, terbelenggu. Banyak di antara kita saudara yang membuang waktu, membunuh waktu dengan nonton film berjam-jam. Kalau film yang ditonton untuk pertumbuhan rohani, ya saya tidak larang, bagus. Itu pun tidak cukup pada hanya kita menonton. Kita harus memiliki waktu perjumpaan dengan Tuhan. Semua hobi-hobi kita, termasuk hobi nonton-nonton, kalau itu tidak menumbuhkan iman, kita harus segera menarik diri. Jangan terbiasa menunda. Ke bioskop, kalau tidak ke bioskop itu seperti belum happy. Setiap minggu harus malam minggu, kalau weekend harus ke bioskop, baru happy. Itu ciri orang menunda. Penundaan-penundaan ini saudara, kalau kita biasakan, sampai satu titik tertentu kita sulit keluar dari situ. Lihat bagaimana Lot, kalau bukan tangan Tuhan, tangan malaikat yang maksa mereka keluar dari tempat itu, mereka tidak bisa keluar lagi. Karena sudah terbelenggu, terikat. Baik tubuh mereka maupun hati mereka. Kalau istri Lot memang benar-benar bukan hanya tubuh, sampai hati terikat.
Padahal Tuhan sudah perintahkan jangan kamu menoleh ke belakang. Dia fisiknya dipaksa dengan tangan Tuhan keluar. Tapi hatinya saudara terbelenggu. Kalau sudah sampai tingkat hati mengikat, terikat, dia sudah tidak akan mampu melepaskan itu. Karena sudah di jiwa, sudah terikat di dalam jiwa. Saudara. Anda bisa melihat ada banyak orang Kristen. Ketika Tuhan izinkan mengalami pergumulan, entah sakit penyakit, dia kelihatan benar-benar mau bertobat. Bahkan mengucapkan janji, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan pelayan Tuhan yang mendoakan dia karena mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ketika didoakan, ada perjanjian bahwa aku akan melayani Tuhan dan aku akan meninggalkan dosa-dosa. Begitu sembuh saudara, hanya beberapa selang waktu saja rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman, ke persekutuan. Mungkin dalam kesibukan kerja masih menyediakan waktu bersama-sama dengan komunitas ibadahnya. Tapi lama-kelamaan saudara mulai pudar. Karena hati ini tidak sungguh-sungguh melepaskan itu saudara. Akhirnya mulai membiasakan diri, tidak setia lagi ikut doa, tidak setia lagi membaca firman. Waktunya mulai tersita dengan hal-hal yang lain. Sampai pada titik tertentu saudara terikat kembali. Dan betapa sulit orang seperti ini kan kembali atau mau dipulihkan. Jangan terbiasa menunda. Kita harus menghidupkan waktu saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan perkenankan kita miliki. Kita harus pamit dari orang-orang yang tidak takut akan Allah. Pamit, permisi. Kalau urusan bisnis, ada rapat selesai itu, permisi ya saya ada sesuatu hal yang aku harus kerjakan. Jangan tercemari hadirat Allah yang membungkus kita setiap hari, jangan sampai bocor. Jangan kebablasan. Iya. Harus menjaga hadirat Allah 1 kali 24 jam. Makanya tidak ada tempat di mana itu bukan wilayah Tuhan. Dimanapun kita berada itu adalah wilayah Tuhan yang harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai mengalami kebocoran. Keluar semua. Kesucian hidup kita saudara akhirnya tidak berdaya guna. Garam menjadi cair. Tidak berguna menjadi tawar. Kita harus pamit dari hal-hal itu. Pengguna-pengguna gadget pun harus membatasi. Harus membatasi. Ambil saja yang penting-penting. Melihat sesuatu yang penting, setelah itu buang semuanya. Jangan merusak kesucian hidup, kekudusan hidup yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Jangan saudara bersama-sama dengan orang yang memiliki candaan-candaan yang jorok. Jangan ada di situ, keluar dari wilayah itu. Jangan bergaul. Pamit dari orang-orang tersebut. Kasih hello saja. Kita membatasi waktu itu saudara. Tapi kita memberi banyak waktu dengan Tuhan. Kalau saudara terbiasa mengulur waktu akan menyesal. Karena durasi waktu yang diberikan kepada manusia itu sangat singkat. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan begini.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Dia ini huruf besar. Elohim Yahweh, Bapa. Tuhan Yesus yang mengatakan, kita bukan hanya pribadi Yesus sebagai anak Allah yang mengerjakan pekerjaan Bapa, tapi semua kita, karena kata kita di sini jamak. Bukan tunggal, jamak. Karena Yesus sedang berbicara juga kepada murid-muridnya atau orang percaya atau pengikut-pengikutnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Jadi selama masih siang ini artinya selama masih ada kesempatan, masih ada waktu. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam ini bisa menunjukkan kematian seseorang atau kehabisan waktu. Karena banyak orang sudah membuang waktu dengan sia-sia. Kita harus menarik diri, saudaraku, dan memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Nanti dengan sendirinya saudara membangun relasi dengan Allah. Sifat-sifat Allah itu akan dipercayakan kepada kita. Apakah itu belas kasihan Tuhan? Ditaruh dalam hati kita. Memandang jiwa dengan penuh belas kasihan, membangun sebuah pelayanan karena berdasarkan belas kasihan, bukan karena berangkat dari sekolah tinggi teologi, tapi berdasarkan belas kasihan. Tuhan melihat jiwa-jiwa yang sedang menuju ke api kekal. Melihat orang miskin, orang susah, dengan belas kasihan Tuhan. Jadi sudah beda, saudara. Kalau kita tidak memiliki waktu dengan Tuhan, tidak mungkin mendapatkan impartasi atau pemindahan roh dari Bapa kepada seseorang. Tidak mungkin. Pemindahan roh dari Bapa kepada seseorang itu melalui pergumulan, proses perjalanan waktu. Sudah sampai tingkat mana seseorang itu layak mendapatkan roh dari Bapa. Roh Kudus. Tidak otomatis ketika seseorang ketika dibaptis langsung menerima karya Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus itu 3,5 tahun baru mereka mendapatkan roh penolong, Parakletos. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada peristiwa hari Pentakosta, hari yang ke-50. Yang disebut dengan Kamisim Yom, baru mendapatkan. Karena mereka layak, murid-murid bersedia meninggalkan segala kesenangan hidup. Baru mereka mendapatkan kepercayaan dari Bapa. Ini menjadi pesan Tuhan, saudara, bagi kita sekalian. Jangan terlambat. Selagi masih siang, ayo bekerja untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Amin.